Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya berbicara sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dan pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, saya berasal dari keluarga yang saat ini telah kehilangan salah satu anggotanya. Saya telah kehilangan peran seorang ibu semenjak 3 tahun yang lalu akibat adanya wabah COVID yang sedang merajalela. Dan saya telah melalui banyak kesulitan semenjak saat itu. Dan saya telah melewati fase yang cukup berat sebagai seorang anak remaja. Dewan Juri yang terhormat, untuk hidup sebagai seorang piatu di usia yang cukup belia, saya harus merelakan banyak sekali hal penting dalam hidup. Dan saya juga harus kehilangan afeksi atau kasih sayang yang seharusnya saya dapatkan dalam suatu keluarga. Maka dengan bangga saya memaparkan argumen saya yang mendukung MOSI, yaitu untuk mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, maupun tingkah laku. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menjelaskan apakah itu Artificial Intelligence dan di mana Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh para ilmuwan dengan tujuan untuk meniru atau menduplikat seorang individu, khususnya manusia. Dan AI ini juga dianggap sebagai kecerdasan buatan, di mana para ilmuwan percaya bahwa AI ini dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah lewat pemikiran yang diberikan oleh teknologi itu sendiri. Artificial Intelligence ini juga dianggap sebagai penanda penting sebagai bukti kemajuan ilmu pengetahuan manusia, dan di mana banyak negara pada saat ini di belahan dunia berlomba-lomba menciptakan bentuk AI yang paling baik untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya saja di Jepang, Artificial Intelligence atau AI ini sudah dimanfaatkan dalam bisnis perhotelan, dan kemudian ada beberapa negara yang memanfaatkannya dalam bisnis maskapai dan segala macamnya. Banyak juga negara yang tidak merasa khawatir ataupun merasa takut untuk memanfaatkan Artificial Intelligence ini dalam berbagai bidang pekerjaan. Dan keadaan yang sudah saya jelaskan tadi, keadaan yang terjadi pada saat ini adalah tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia, khususnya dalam teknologi, sudah sangat maju, dan tidak dapat disangkal bahwa sudah ada negara yang berhasil dalam perancangan dan pembentukan Artificial Intelligence atau AI ini. Dan mereka bahkan sudah tidak lagi khawatir dalam pemanfaatannya. Sudah banyak perusahaan memperkenalkan Artificial Intelligence ini kepada khalayak ramai, contohnya saja kepada turis maupun media asing. Dan tidak cukup sampai di situ, mereka terus menciptakan inovasi dalam improvisasinya untuk mengembangkan dari AI. Dewan Juri yang terhormat, bahkan bisa dikatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa tidak perlu menjadi perusahaan dalam menggunakan ataupun menciptakan Artificial Intelligence pada saat ini, karena sudah banyak masyarakat awam menggunakan AI dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosialnya. Apakah terdapat masalah dalam status quo yang sudah saya paparkan? Tentunya saja ada, dan mungkin tim oposisi akan menjadikan masalah ini sebagai celah dalam argumen saya. Tetapi tenang saja Dewan Juri tidak perlu merasa khawatir, sebab dalam argumen yang akan saya sampaikan ini, permasalahan ini akan menemukan titik terangnya. Yang pertama, masalah yang mungkin akan ditemukan adalah ketergantungan terhadap teknologi, dan yang kedua adalah penyalahgunaan Artificial Intelligence ini atau AI untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka, kami menyatakan pendirian kami untuk menyetujui adanya pengembangan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI ini yang dapat meniru orang terkasih yang telah meninggal dalam berbagai aspeknya, seperti penampilan, kepribadian, dan tingkah laku, dengan tujuan untuk menjadikan Artificial Intelligence atau AI ini sebagai terobosan baru dalam kehidupan manusia, dan menjadikan AI ini jalan keluar dalam permasalahan hidup manusia. Kemudian apa saja hal yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut? Yang pertama adalah mengembangkan AI atau Artificial Intelligence ini terkhusus dalam usaha menciptakan pribadi yang mirip dengan seseorang yang telah tiada. Dan untuk pembuktian, yang pertama adalah mengapa perlu dijustifikasi bahwa mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian maupun tingkah laku itu merupakan hal yang baik. Dan dalam poin pertama ini saya bagi menjadi satu poin. Yang pertama adalah status quo yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian untuk poin yang kedua dalam pembuktian ini adalah mengapa pengembangan robot berbasis Artificial Intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian maupun tingkah laku itu merupakan hal yang baik dan membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Baik, izinkan saya menjelaskan. Yang pertama adalah ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, tentu itu akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Contohnya saja mental, karena seperti yang kita semua tahu bahwa mental seseorang itu berbeda-beda dalam cara menanggapi rasa dukanya itu. Cara seseorang menanggapi rasa kehilangan itu tentu berbeda-beda, dan AI ini, Artificial Intelligence ini, dianggap mampu mengisi kekosongan yang ada dalam seorang pribadi. Dan dalam kasus yang saya bahas, mungkin saja seorang anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya, tentu akan kehilangan adanya kasih sayang,
dan kehilangan berbagai hal lainnya. Seorang anak tentu perlu merasakan kasih sayang, perlu menerima nasihat, dan hal tersebut tidak dapat digantikan oleh pribadi yang lain, semisal nenek, kakek, maupun paman, maupun bibi, dan keluarga lainnya. Anak tersebut akan membutuhkan pemikiran dan perasaan orang tuanya secara langsung. Dengan adanya AI atau Artificial Intelligence ini, seorang anak tersebut akan bersugesti bahwa berbicara dan menyampaikan peran orang tuanya, di mana anak tersebut akan beranggapan bahwa yang memberikan nasihat secara langsung itu adalah orang tuanya, bukanlah teknologi. Maka pesan yang diterima sang anak itu akan lebih mudah dicerna oleh sang anak karena dianggap berasal dari langsung dari orang tuanya. Walau hanya sebatas teknologi, namun AI sangat penting dalam usaha menutup rasa duka seseorang. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai status quo yang sudah saya bahas tadi, di mana status quo yang terjadi pada saat ini adalah AI telah dimanfaatkan secara bebas oleh khalayak umum. Maka bagaimana jika AI itu sangat menguntungkan? Itu perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan apa yang terjadi bila AI itu dimanfaatkan dalam bidang psikologi. Contohnya orang dengan gangguan mental ataupun halusinasi berlebihan bisa mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, di mana AI ini dapat menjadi terobosan dalam kesehatan juga, bukan? Dan sebelum saya masuk ke dalam poin selanjutnya, saya ingin menyampaikan berbagai penanggulangan akan permasalahan yang akan terjadi dalam masalah dari status quo saya. Yang pertama, dalam permasalahan ketergantungan terhadap teknologi. Perlu dijawab bahwa tentu dalam penggunaan teknologi itu harus disertai oleh ahli. Seperti yang sudah saya sampaikan, apabila pemanfaatan itu dalam bidang kesehatan, contohnya dalam bidang psikologi, maka perlu adanya seorang psikiater untuk mendampingi pihak tersebut. Dan kemudian tentu saja penggunaan artificial intelligence itu harus diimbangi dengan jangka waktu yang sesuai, tidak berlebihan. Untuk menjawab permasalahan yang kedua, yaitu penyalahgunaan artificial intelligence untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlu dipikirkan bahwa pihak yang akan menggunakan artificial intelligence tersebut harus memiliki sertifikat yang memenuhi, di mana dia sudah secara layak dan sudah secara mapan bisa menggunakan artificial intelligence tersebut. Dan perlunya adanya sanksi tegas dalam pemindanaan pihak yang menyalahgunakan artificial intelligence tersebut. Maka dengan bangga saya menyetujui adanya mosi.